China Rusia minggir, AS terancam perang dagang dengan Eropa. For decades, world trade has been dominated by the dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. The SWIFT system, that actually became weaponized by the U.S. The Monetary Authority of Singapore and the People's Bank of China have renewed the bilateral currency swap arrangement. Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil sales in yuan. But as ties with Washington continue to be strained, Beijing and Moscow are diversifying. China and Russia had taken another step closer towards dumping the dollar and agreed to trade in their respective national currencies, the Russian ruble and the Chinese yuan. Hubungan dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat memanas. Bahkan beberapa sumber menyebut bahwa bila ketegangan ini tidak diatasi, situasi ini dapat berujung pada perang dagang. Ketegangan ini bermula pada saat Presiden Joe Biden menandatangani paket subsidi 430 miliar US dollar untuk transisi menuju energi bersih. Dalam paket ini, salah satu pihak yang akan mendapatkan subsidi adalah kendaraan listrik atau EV. Namun EV yang akan mendapatkan subsidi hanyalah yang dirakit di Amerika Utara agar dapat memenuhi syarat untuk kredit pajak. Hal ini sontak mengakhiri subsidi untuk beberapa model EV buatan Eropa. Produsen mobil UE mengklaim menghadapi kerugian kompetitif jangka pendek dari produsen yang menerima kredit pajak di AS. Seorang diplomat UE menggambarkan pertikaian ini sebagai Airbus Boeing baru. Mengacu pada perang dagang selama 17 tahun atau subsidi untuk dua pembuat pesawat. Eksekutif UE mengecam undang-undang itu sebagai penghalang perdagangan transatlantik baru yang signifikan oleh AS. UE juga mengancam AS dengan protes hukum di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Lobi perusahaan otomotif UE, Asia menambahkan bahwa langkah-langkah itu melanggar aturan WTO. Ini akan memperlambat perpindahan konsumen ke kendaraan listrik. Kita bisa melakukannya tanpa gangguan perdagangan tambahan antara mitra dalam konteks global yang sangat sulit, ujar Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa, Bernd Lange, kepada Politico yang dikutip Express Jumat 20 September 2022. Meski begitu, kantor Kepala Perdagangan AS melindungi keputusan Biden ini. Badan itu menyebut bahwa undang-undang baru ini akan mengurangi ketergantungan Washington pada China. RUU ini memberikan insentif yang kuat untuk mengurangi ketergantungan kami pada China untuk bahan penting yang akan menggerakkan industri utama ini, papar juru bicara kantor Kepala Perdagangan AS Adam Hodge. Kami berharap dapat bekerja dengan sekutu dan mitra untuk memajukan tujuan iklim kami, memperkuat dan mendiversifikasi rantai pasokan kami, dan mengatasi keprihatinan bersama kami dengan kebijakan dan praktek non-pasar Cina. Sebelumnya AS dan UE juga semua tegang dalam perdagangan di 2019, kala itu keduanya perang soal Boeing dan Airbus. Pemerintah AS yang kala itu dipimpin Donald Trump menuntut UE karena dianggap melakukan tindakan curang dengan memberikan subsidi pada Airbus. AS bahkan mengancam menaikkan tarif bea masuk hingga 100% pada 7,5 miliar US dollar barang Eropa. Perlu diketahui, zaman Trump, AS juga memulai perang dagang dengan China. Kedua negara saling menaikkan bea masuk masing-masing produk. Jika lihat fakta ini, AS menang banyak karena sanksi ke Rusia. Benua Eropa saat ini menjadi destinasi terbesar pengiriman gas alam cair LNG Amerika Serikat. Hal ini terjadi di saat negara-negara benua itu berencana untuk melepas pasokan gas dari Rusia akibat serangan ke Ukraina. Dalam data terbaru yang dirilis Administrasi Informasi Energi AS, EIA, Washington mengirim hampir 3/4 dari semua gas alam cairnya ke Eropa. Ini terjadi hanya dalam 4 bulan pertama tahun 2022. Peningkatan itu berarti AS sekarang menyumbang hampir setengah dari impor LNG Eropa, sekitar 2 kali lipat dari yang terlihat pada tahun 2021, lapor media Bloomberg. Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah berjanji untuk meningkatkan pasokan bahan bakar ke Eropa. Ini setelah blok tersebut memutuskan untuk menjauh dari gas Rusia sebagai tanggapan atas serangan negara itu ke Ukraina pada Februari. Bahkan sebelum itu, kawasan itu telah berjuang dengan krisis pasokan yang membuat harga gas Eropa meroket ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prospek keuntungan yang lebih tinggi ini mendorong pemasok negeri Paman Sam untuk mengirimkan lebih banyak bahan bakar ke Eropa dengan mengorbankan tujuan lain.
Asia yang telah menjadi tujuan hampir setengah dari kargo LNG AS selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan volume hingga setengahnya pada tahun 2022, kata EIA. Sementara itu, langkah ini sendiri sebelumnya sempat diprediksi oleh Rusia. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev, mengatakan dengan kondisi saat ini, dengan sanksi dan embargo ekonomi, segmen pasar gas Eropa telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan negeri paman Sam. Tak hanya energi, AS juga disebut memiliki minat yang kuat di semikonduktor dan sektor teknologi tinggi lainnya di Eropa. AS menggunakan konflik di Ukraina untuk memperluas ekonominya. Sebelumnya AS dan UE juga semua tegang dalam perdagangan di 2019, kala itu keduanya perang soal Boeing dan Airbus. Pemerintah AS yang kala itu dipimpin Donald Trump menuntut UE karena dianggap melakukan tindakan curang dengan memberikan subsidi pada Airbus. AS bahkan mengancam menaikkan tarif bea masuk hingga 100% pada 7,5 miliar US dollar barang Eropa. Perlu diketahui, zaman Trump, AS juga memulai perang dagang dengan China. Kedua negara saling menaikkan bea masuk masing-masing produk. Jika lihat fakta ini, AS menang banyak karena sanksi ke Rusia. Benua Eropa saat ini menjadi destinasi terbesar pengiriman gas alam cair LNG Amerika Serikat. Hal ini terjadi di saat negara-negara benua itu berencana untuk melepas pasokan gas dari Rusia akibat serangan ke Ukraina. Dalam data terbaru yang dirilis Administrasi Informasi Energi AS, EIA, Washington mengirim hampir 3/4 dari semua gas alam cairnya ke Eropa. Ini terjadi hanya dalam 4 bulan pertama tahun 2022. Peningkatan itu berarti AS sekarang menyumbang hampir setengah dari impor LNG Eropa. Sekitar 2 kali lipat dari yang terlihat pada tahun 2021, lapor media Bloomberg. Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah berjanji untuk meningkatkan pasokan bahan bakar ke Eropa. Ini setelah blok tersebut memutuskan untuk menjauh dari gas Rusia sebagai tanggapan atas serangan negara itu ke Ukraina pada Februari. Bahkan sebelum itu, kawasan itu telah berjuang dengan krisis pasokan yang membuat harga gas Eropa meroket ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prospek keuntungan yang lebih tinggi ini mendorong pemasok negeri paman Sam untuk mengirimkan lebih banyak bahan bakar ke Eropa dengan mengorbankan tujuan lain. Asia yang telah menjadi tujuan hampir setengah dari kargo LNG AS selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan volume hingga setengahnya pada tahun 2022, kata EIA. Sementara itu, langkah ini sendiri sebelumnya sempat diprediksi oleh Rusia. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev, mengatakan dengan kondisi saat ini, dengan sanksi dan embargo ekonomi, segmen pasar gas Eropa telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan negeri paman Sam. Tak hanya energi, AS juga disebut memiliki minat yang kuat di semikonduktor dan sektor teknologi tinggi lainnya di Eropa. AS menggunakan konflik di Ukraina untuk memperluas ekonominya.